Halo girlfriend, di sini ada soal. Terdapat 5 pasangan larutan. Pasangan-pasangan yang pH-nya tidak akan berubah jika ditambah. Sedikit larutan basa kuat atau asam kuat adalah yang mana? Untuk mengerjakan soal ini, maka yang pertama, kita perlu ingat bahwa konteks suatu larutan yang pH-nya cenderung konstan atau mempertahankan pH ketika ditambahkan sedikit asam, basa ataupun pengenceran, maka kita sedang membicarakan mengenai konsep larutan penyangga. Sebelum masuk ke masing-masing larutan, kita bedah dulu mengenai komponen beserta cara pembuatan larutan penyangga itu sendiri. Larutan penyangga itu adalah larutan yang bisa mempertahankan nilai pH pada penambahan sedikit asam, sedikit basa, ataupun pengenceran. Ada 2 jenis dan komponen penyusun larutan penyangga itu sendiri, yaitu penyangga asam, terdiri dari campuran antara asam lemah dan basa konjugasinya, serta penyangga basa. Ini terdiri dari campuran basa lemah dan asam konjugasinya. Kemudian untuk pembuatan larutan penyangga itu sendiri, umumnya ada 2 cara dari setiap jenis larutannya. Yang pertama, untuk penyangga asam, dapat mencampurkan asam lemah yang berlebih dan basa kuat, atau mencampurkan asam lemah dengan garam yang mengandung basa konjugasi dari asam lemah tersebut. Contohnya, CH3COOH dicampur dengan CH3COONA. CH3COOH ini adalah asam lemah, dan CH3COONA ini adalah garam, yang di dalamnya terdapat basa konjugasi, yaitu CH3COO-. Yang kedua, penyangga basa, dengan mencampurkan basa lemah berlebih dan asam kuat, atau mencampurkan basa lemah dengan garam yang mengandung asam konjugasi dari basa lemah tersebut. Contohnya pencampuran NH3 dengan NH4Cl. NH3 di sini basa lemah, NH4Cl itu garam, yang di dalamnya terdapat asam konjugasi yaitu NH4+. Sehingga dari sini konsep dasarnya kita dapatkan. Dari konsep yang telah kita jabarkan, kita ke poin pertama. CH3COH itu adalah asam lemah, dan NaOH adalah basa kuat, maka memungkinkan di sini. Sehingga kita perlu cek kondisi mula-mula, reaksi, dan sisa. Ingat, mol itu adalah molaritas kali volume ya. Ketika keduanya bereaksi akan menghasilkan CH3COONA dan H2O. Mol CH3COOH adalah 0,2 molar dikali 50 ml. Dan NaOH 0,1 molar dikali 50 ml. Yaitu 10 mmol dan 5 mmol. Kemudian, yang bereaksi. Kita cari pereaksi pembatas di sini, yaitu pereaksi yang lebih dulu habis. Cirinya punya mol per koefisien paling kecil. CH3COH 10 mmol per 1, NaOH 5 mmol per 1. Maka NaOH di sini yang habis. Mol yang lain kita cari menggunakan perbandingan koefisien. Karena koefisiennya sama-sama 1, maka yang lain pun juga 5 mmol. Di reaktan terdapat pengurangan, produk terdapat penambahan. Maka dalam kondisi sisa terdapat CH3COOH, CH3COONA, dan H2O. Sehingga kita mendapatkan komposisi CH3COOH dengan CH3COO- di dalam CH3COONA. CH3COOH adalah asam lemah, dan CH3COO-nya adalah basa konjugasi. Sehingga komposisi asam lemah dengan basa konjugasi akan menghasilkan larutan penyangga yang bersifat asam. Berarti yang pertama benar. Kita cek yang kedua. Ini pun juga asam lemah dengan basa konjugasi. Maka kita perlu cek kondisi mula-mula, reaksi, dan sisa. Mol CH3COOH 0,2 molar dikali 50 ml. Dan NaOH 0,1 molar dikali 100 ml. Yaitu 10 mmol. Ternyata di sini mol per koefisiennya sama, yaitu 10 mmol per 1. Maka dua-duanya habis. Produk yang terbentuk pun 10 mmol, karena koefisiennya sama-sama 1. Sehingga di sini, asam dan basanya habis bereaksi, maka ini bukan penyangga melainkan hidrolisis. Jadi yang kedua kurang tepat. Kita cek yang ketiga, H2CO3 asam lemah, NH3 basa lemah. Ini memungkinkan terbentuk larutan penyangga, dengan syarat salah satu spesiesnya itu harus bersisa. Kita cek kondisi mula-mula, reaksi, dan sisa. H2CO3 direaksikan dengan NH3 akan menghasilkan NH4 2 kali CO3. Mol H2CO3 0,2 molar dikali 50 dan NH3 0,1 molar dikali 100, yaitu sama-sama 10 mmol. NH3 punya mol per koefisien paling kecil, yaitu 10 mmol per 2. Maka ini sebagai pereaksi pembatas.
Kemudian yang lain kita cari menggunakan perbandingan koefisien. H2CO3 koefisiennya 1, berarti 1/2 dikali 10, yaitu 5 milimol. Begitupun produk yang terbentuk, reaktan terdapat pengurangan, dan produk terdapat penambahan. Sehingga kita mendapatkan komposisi akhir, yaitu H2CO3 dengan CO3 2- di dalam NH4 2 kali CO3. Apakah ini pasangan asam lemah dengan basa konjugasinya? Ternyata bukan. Karena selisih pasangan asam basa konjugasi adalah 1 ion H+. Sedangkan di sini, selisihnya adalah 2 ion H+. Maka bukan pasangan asam basa konjugasi. Sehingga tentu tidak menghasilkan larutan penyangga, meskipun salah satu spesiesnya bersisa. Kemudian yang keempat, HCl asam kuat, NH3 basa lemah. Maka kita tentukan kondisi mula-mula reaksi dan sisa. HCl 0,1 molar dikali 50 ml, NH3 0,2 molar dikali 50 ml, yaitu 5 milimol dan 10 milimol. Yang punya mol per koefisien paling kecil di sini adalah HCl, yaitu 5 milimol per 1. Tentu ini yang habis bereaksi. Yang lain pun 5 milimol karena perbandingan koefisiennya sama-sama 1. Reaktan terdapat pengurangan, dan produk terdapat penambahan. Maka kita mendapatkan komposisi akhir, yaitu NH3 adalah basa lemah, dengan NH4Cl yang di dalamnya terdapat spesi NH4+. Ini merupakan asam konjugasinya. Basa lemah dengan asam konjugasi, maka akan menghasilkan larutan penyangga yang bersifat basa, jadi yang keempat benar. Yang kelima HCl dengan NaOH. Ini merupakan asam kuat dengan basa kuat. Tentu tidak memungkinkan untuk membentuk larutan penyangga, maka tidak perlu kita cek kondisi mula-mula reaksi dan sisa. Nah, jadi kesimpulannya yang akan membentuk larutan penyangga adalah 1 dan 4. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang C. Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.